Salam, selamat malam dan selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena sekali lagi dapat bersama jemaat Tuhan untuk bersama-sama dalam renungan firman Tuhan pada malam ini. Jadi pada malam ini kita mau belajar dari satu topik, yaitu jadilah seperti anak kecil. Itulah yang menjadi topik kita pada malam ini. Jadi sebelum itu mari kita baca dulu dalam Matius 18 ayat 2 dan 3 yang berbunyi demikian. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Jadi Tuhan Yesus berkata demikian kepada orang ramai yang sedang mendengarkan Dia. Jadi Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkan anak kecil itu di tengah, lalu berkata kepada orang ramai yang sedang mendengarkan Dia dan juga murid-muridnya, dan berkata, "Aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat seperti anak kecil ini, dan kamu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga," katanya. Jadi pertanyaannya ialah, apakah keistimewaan yang ada pada anak kecil sehingga Yesus menyuruh kita bertobat dan menjadi seperti anak kecil? Jadi di situ kita lihat bahwa Yesus tahu bahwa ada sesuatu yang sangat menarik pada anak-anak kecil, yang mungkin sesuatu yang menarik perhatian Yesus pada anak kecil itu mungkin kita tidak melihatnya, dan mungkin juga kita mengabaikannya, sebab bagi kita sifat kanak-kanak anak kecil itu tidaklah sebegitu penting. Tetapi di dalam ajaran Yesus betapa pentingnya seorang anak kecil yang menjadi contoh teladan dalam sikap mereka. Jadi di situ kita mau lihat ya, apakah yang sebenarnya yang menarik pada anak kecil. Jadi oleh itu mari kita mau menyelidiki atau memahami dulu sikap perangai atau perangai anak kecil, ya. Nah, semua orang yang menjadi suami istri memang kita mengharapkan anak. Lalu kita memiliki anak, ya memang, yang orang yang sudah berumah tangga, dan kita tahu persis bagaimana sikap anak-anak kita. Dan juga bagi kita sebagai ibu bapa, kita pun ada pengalaman satu ketika dulu waktu kita kecil, dan kita pun ada pengalaman menjadi anak kecil. Jadi oleh itu kita melihat beberapa poin positif yang ada dalam diri anak kecil yang menjadi tarikan Yesus melihatnya. Yang pertama kita lihat anak kecil, ya. Anak kecil tidak ada pikiran negatif atau pikiran yang jahat atau merancangkan sesuatu yang tidak baik. Jadi anak kecil tidak pernah menaruh pikiran-pikiran yang negatif, yang jahat terhadap orang lain atau terhadap sesama rakannya sendiri.
Jadi ini kita lihat yang ada pada anak kecil. Dan yang kedua, anak kecil tidak ingat akan kesalahan kawannya walaupun mereka sudah bergaduh. Nah, kalau kita lihat anak kecil ni, satu perangai anak kecil ni, mereka ini mudah bergaduh. Hal-hal kecil pun mereka mudah bergaduh, berebut sesuatu, dan mereka menangis, dan ada yang memukul kawannya dan akhirnya sehingga kawannya menangis. Tetapi apa yang kita lihat pada anak kecil ini yaitu mereka tidak ingat akan kesalahan kawannya walaupun mereka sudah bergaduh. Atau anak kecil tidak menyimpan dendam atau menyimpan kesalahan kawannya di dalam hati. Jadi ini jelas yang kita lihat pada anak kecil, ya, mereka tidak pernah mendendam atau menyimpan kesalahan rekannya, dan terus supaya satu masa nanti dia akan balas. Dia anak kecil tidak ada hati seumpama itu. Jadi yang keempat kita lihat pada anak kecil. Anak kecil cepat berbuat baik semula dengan kawannya walaupun mereka sudah bergaduh. Jadi ini yang kita lihat juga yang terdapat pada anak kecil, ya. Mereka bergaduh, sebentar lagi dalam berapa jam selepas itu mereka berbaik semula. Mereka bermain semula dan mereka bersukacita bersama semula. Jadi ada satu perangai anak kecil di situ bahwa mereka ini tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kesalahan rakannya yang tadi yang memukul dia, yang bergaduh dengan dia tidak pernah menyimpan kesalahan rakannya. Jadi apa yang kita lihat dalam 4 poin ini, yaitu kalau kita lihat menerapnya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen atau orang yang percaya, seharusnya lah kita punya hati, punya sikap yang seperti anak kecil, yaitu tidak menaruh pikiran-pikiran yang jahat terhadap orang lain, dan tidak mendendam, tidak menyampaikan kesalahan orang lain walaupun kadang-kadang orang lain melukai kita. Jadi seharusnya lah kita mengampuni dan melupakan. Seperti anak kecil ini tadi, mereka bergaduh tetapi sebentar saja dan mereka berbaik semula dan melupakan apa yang telah berlaku sebentar tadi. Jadi itu yang kita lihat pada anak kecil. Jadi oleh itu saudara, itulah yang Tuhan Yesus mahukan bagi kita, supaya kita mengampuni sesama kita yang bersalah kepada kita dan melupakan kesalahan itu. Jangan menyimpannya dalam hati, jangan berdendam, jangan terus membangkit-bangkitkan hal-hal yang sudah lama. Jadi inilah yang Yesus mahukan ada di dalam diri orang yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya dia mengambil anak kecil ini menjadi contoh untuk kita teladani dari sikap budak-budak ini, anak kecil ini tadi. Jadi oleh itu saudara-saudara, ya, memang siapapun kita, memang kadang kita dilukai oleh rekan rapat kita sendiri, rekan dekat kita sendiri. Tetapi sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, seharusnya lah kita mengampuni dan melupakan apa yang sudah berlaku, walaupun ia sangat pahit, berat untuk diampuni atau dilupakan, tetapi berusahalah untuk melupakannya. Sebab itulah yang Tuhan mahukan kepada kita. Sebab apabila kita bertobat dengan sungguh-sungguh, bertobat dan meninggalkan mengakui kesalahan kita, sudah pasti juga dalam keadaan yang sama kita pun harus melupakan kesalahan orang lain, sebab kita sudah mengenal kebenaran dan kita sudah bertobat. Dan yang seterusnya kita lihat apa yang terdapat pada diri anak kecil, yaitu anak kecil ini mereka percaya sepenuhnya kepada ibu bapa mereka, orang tua mereka. Jadi mereka ini
bersandar sepenuhnya kepada ibu bapa mereka dalam segala keadaan, dalam segala hal. Mereka percaya, mereka bersandar kepada orang tua mereka dan berharap kepada orang tua mereka. Jadi anak-anak kecil juga tidak pernah khawatir akan masa depan. Anak kecil tidak pernah khawatir akan apa yang keluarganya hadapi di masa yang akan datang, ataupun makanan keperluan mereka di masa-masa yang akan datang. Dan anak kecil tidak pernah berpikir demikian. Kenapa? Sebab anak kecil ini tadi jadi harapan mereka, andalan mereka. Mereka sepenuhnya menaruh harapan itu kepada orang tua mereka, yaitu ibu bapak mereka. Jadi oleh itu mereka tidak pernah khawatir akan masa depan mereka. Jadi kita lihat juga anak kecil ini mereka percaya bahwa sepenuhnya kepada orang tua mereka, karena orang tua mereka lah yang menjadi jaminan kepada masa depan mereka sendiri. Jadi itu sebabnya anak kecil tidak khawatir akan masa depan mereka, akan apa saja yang mereka makan atau minum, karena mereka tahu bahwa ada keluarga mereka, ada ibu bapak, orang tua mereka menyediakan semua itu, keperluan itu. Jadi mereka hanya berharap sepenuhnya kepada orang tua mereka. Jadi oleh itu saudara-saudaraku yang kekasih, ini juga menjadi contoh yang baik bagi kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang percaya atau yang disebut anak Tuhan. Yaitu seharusnya lah kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus adalah Bapa kita, Tuhan kita, di mana tempat kita mengadu, tempat kita berserah, tempat kita berharap, jadi jaminan kepada masa depan kita yang lebih baik lagi. Sebab Dia akan menyediakan masa depan yang terbaik untuk kita, baik dari segi keperluan apapun yang kita perlukan di dalam kehidupan ini. Dan jika kita menaruh harapan kita, menaruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, maka semuanya akan dipenuhi. Jadi tidak ada perlu kita lagi khawatir. Jadi itu yang kita lihat ya, seharusnya menjadi contoh bagi kita seperti mana yang ada pada anak kecil. Jadi yang seterusnya kita lihat anak kecil ini juga, yaitu mereka tidak berhenti meminta sesuatu yang mereka mahukan, walaupun ibu bapa mereka kadang-kadang tidak memberikan apa yang mereka minta. Jadi kadang-kadang seperti itu. Jadi anak kecil ini kalau dia minta sesuatu daripada orang tua mereka, daripada ibu bapak mereka, dan mereka menginginkan sesuatu itu tadi, contohnya seperti barang mainan, apa saja yang mereka mahukan. Jadi mereka meminta untuk apa yang mereka mahukan itu supaya orang tuanya membelinya untuk dia. Tetapi kadang-kadang orang tua pun tidak mau menunaikan permintaan mereka, sebab mereka pun ada alasan tertentu juga. Jadi oleh karena demikian, anak kecil ini tidak pernah berhenti meminta. Mereka meminta dan terus meminta sampai mereka menangis meminta. Akhirnya orang tua dan ibu bapak mereka juga terus membeli juga apa yang mereka mahukan itu. Nah, saya teringat akan anak saya seorang yang namanya Silas Babu ya. Anak ini satu ketika kami sekeluarga pergi berjalan-jalan di kedai, di pasar. Jadi apabila di tempat di mana ada orang jual barang mainan anak-anak. Jadi anak saya ini dia nak beli sesuatu dari barang permainan di situ. Jadi saya tidak mau membelinya sebab saya tahu bahwa itu tidak terlalu penting bagi dia. Tetapi dia menangis terus menangis. Akhirnya saya juga tidak mau membeli. Akhirnya kami balik pergi ke rumah. Dan anak ini menangis terus menangis, berjam-jam menangis. Lalu saya berpikir begini, apa anak ini menangis terus? Jadi akhirnya saya sebagai bapak lagi tadi tidak ada pilihan lain selain saya terpaksa pergi turun lagi ke kedai, ambil kunci kereta, start kereta, lalu pergi ke kedai dan saya belikan barang mainan yang dia mahukan itu tadi.
lalu saya bawa balik dan berikan kepadanya, baru dia senang hati berhenti menangis. Jadi di situ pelajaran yang saya ambil di situ, sebagai kita anak Tuhan, kadang-kadang kita meminta sesuatu kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Sebab ketika kita meminta sesuatu dari Tuhan, tidaklah seketika itu juga dia memberi atau besoknya terus diberi. Kadang-kadang boleh terjadi demikian, tapi tidak selalu. Nah, kadang-kadang juga Tuhan mau kita sebagai anak Tuhan tadi yang mahukan sesuatu dalam kehidupan kita. Mungkin sesuatu yang kita minta itu adalah sesuatu yang agak mahal harganya, tetapi kita tidak boleh membelinya karena kita tidak mampu, tetapi kita hanya mampu berdoa dan memintanya kepada Bapa kita di sorga. Dan kita minta pun bukanlah sekali dua, tetapi berkali-kali sampai bertahun-tahun kita meminta sesuatu itu, dan akhirnya kita akan terkejut bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Jadi kadang-kadang kita juga meminta sesuatu dari Tuhan sampai air mata pun kita mengalir air mata untuk meminta sesuatu dari Tuhan. Tetapi Tuhan senantiasa mendengar doa kita. Jadi dari kesungguhan hati kita tadi, maka Tuhan pasti akan menjawab doa kita, permohonan kita. Jadi itu yang kita lihat, apa yang terjadi dalam sikap orang anak kecil, di mana dia meminta dan terus meminta dan tidak pernah berhenti meminta daripada orang tuanya. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan, seharusnya lah kita meminta sesuatu sesuai dengan keperluan kita itu kepada Tuhan, kepada Bapa kita. Nah, kita lihat juga dari sudut yang lain juga perangai anak-anak. Ya, anak-anak ini kita lihat ya, mereka sangat bergembira dan begitu rasa aman bersama orang tua mereka, walau dimanapun mereka pergi, atau orang tua mereka bawa mereka di kedai, di berkelah, pergi kemana-mana pun, anak-anak mereka senantiasa bersukacita ataupun bergembira, dan mereka rasa aman bersama orang tua mereka. Mengapa sampai begitu orang-orang tua, anak-anak mereka begitu rasa bersukacita dan rasa aman bersama orang tua mereka? Sebab harapan mereka dan andalan mereka dan pengharapan mereka kepada orang tua mereka saja. Jadi oleh itu saudara-saudara, jadi demikian juga bagi kita sebagai anak Tuhan, ya seharusnya lah kita bersama Tuhan, kita senantiasa bersukacita dan aman bersama Tuhan dimanapun kita pergi. Nah, ketika juga pengalaman kita ya, kalau kita sudah berapa lama tidak bersama anak-anak kita, kalau kita pergi ke kedai di mana-mana kita pergi, dan apabila mereka tidak melihat kita sekeliling mereka, dan mereka mulai resah dan mereka mulai takut, dan kadang-kadang mereka menangis karena mereka mencari orang tua mereka. Nah, saudara-saudara, kita pun harus punya sikap hati yang sama terhadap Allah kita. Sebab kitalah yang kadang-kadang yang menjauhikan Allah Bapa kita di surga, bukan Dia yang menjauhi kita. Jadi ketika kita menjauhikan Dia, kita rasa tidak tenang, tidak enak, tidak senang, tidak selesa, rasa takut, rasa getar dan sebagainya. Karena apa? Karena kita sendirilah yang menjauhkan diri daripada Bapa surgawi kita. Jadi oleh itu saudara, mari kita belajar dari anak-anak, bahwa anak-anak selalu bersukacita, selalu aman bersama orang tua mereka. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan, seharusnya kita aman dan bergembira dan rasa bahagia dan tidak khawatir ketika kita terus bersama Bapa kita yang ada di surga. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat dari sudut yang lain pula, mereka tidak pandai berbohong. Anak-anak ini ya, kita lihat ya, anak-anak ini tidak pandai berbohong. Kalau dia kata A lah itu, B lah itu. Jadi artinya kalau dia mengadukan sesuatu kepada orang tuanya,
memang apa yang dia beritahukan itulah dia, memang benar. Dia tidak tipu kita, dia tidak bohong kita. Jadi itulah sikap anaknya. Jadi mereka ini adalah anak yang jujur di dalam perkataan mereka, ya, dan apa yang mereka adukan kepada orang tua mereka itulah yang benar yang mereka tahu. Dan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar daripada kawan dia, semuanya dia ceritakan kepada orang tuanya. Memang sama dan mereka tidak berbohong. Jadi oleh itu saudara-saudara, ini juga satu sikap anak kecil yang mereka berterus terang tentang kebenaran dan tidak berbohong, dan mereka jujur di dalam perkataan mereka. Jadi oleh itu saudara-saudara, kita pun harus seperti anak kecil dalam kejujuran, dalam kesetiaan, dan di dalam perkataan kita, ya. Kita tidak boleh berbohong atau menipu dan sebagainya, sebab semua ciri-ciri itu tidak ada dalam diri anak kecil. Jadi oleh itu saudara-saudara, inilah yang kita lihat pada anak kecil. Jadi oleh itu sebagai kita anak Tuhan, mari kita belajar dari anak kecil, sebab itulah yang Yesus katakan kepada kita, supaya anak kecil itu kita contohi kehidupan anak kecil itu dari segi yang positifnya, dari segi yang baiknya. Jadi itu sebab Yesus sudah mengatakan tadi, kalau kita tidak bertobat dan tidak sama seperti anak kecil, maka kita tidak dapat masuk, tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi itu betapa pentingnya kita punya sikap hati yang mudah mengampuni, yang benar-benar tunduk dan berserah sepenuhnya kepada Bapa Surgawi kita, sebagai anak kecil juga yang sepenuhnya berharap bergantung kepada orang tuanya. Jadi demikian juga kita. Jadi oleh itu saudara-saudara, mari kita pada hari ini, malam ini, untuk melakukan sesuatu yang baru, perubahan dalam diri kita untuk menjadi anak Tuhan yang setia, yang taat, yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan, dan menjadi anak Tuhan yang rela mengampuni, melupakan kesalahan orang lain, dan jangan dendam, jangan menyimpan kesalahan, jangan terus merasakan sesuatu yang pikiran-pikiran yang jahat terhadap orang lain dan hal-hal yang lain. Tetapi marilah kita menjadi anak Tuhan yang bersih di dalam perbuatan kita, dalam tindakan kita, dalam pemikiran kita, dalam segala laku kita, supaya kita menjadi anak Tuhan yang sempurna, yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus. Jadi ini sedikit renungan kita pada malam ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau berbicara kepada kami pada malam ini Tuhan, lewat hamba-Mu Tuhan Yesus, di mana Engkau telah mengajar kami supaya kami hidup taat, belajar daripada anak kecil, supaya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Sebab anak kecil adalah anak yang suka mengampuni, melupakan kesalahan orang lain, rekan-rekannya. Demikian jugalah kami sebagai anak Tuhan, seharusnya lah kami juga mengampuni dan melupakan kesalahan rekan-rekan kami, kawan-kawan kami, jemaat yang lain juga, supaya kami layak dan berkenan di hadapan Tuhan sebagai anak Tuhan yang benar-benar menaati dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah mendengar doa kami. Haleluya, Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami, permohonan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.